KBR Prime, podcast for curious mind. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Sarwono Award 2023 untuk Melanie Budianta hanya pengakuan kesekian atas dedikasinya terhadap pengembangan sastra dan budaya. Konsistensinya dilandasi keyakinan akan kekuatan sastra untuk memperjuangkan kemanusiaan. Jurnalis KBR Nafisa Diana berbincang dengan Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya UI ini tentang Sarwono Award, perjalanan intelektualnya hingga krisis-krisis yang mematangkan pemikirannya. Simak kisah bagian pertama yang dibacakan Aika. Sebelumnya itu saya cari si Sarwono itu apa gitu, Sarwono, karena saya taunya Sarwono Pak Menteri ya gitu, Sarwono. Lalu saya lihat, oh Sarwono Prawirodjojo itu berbeda, riwayatnya begini. Melanie Budianta sempat bingung kala September 2022 lalu dihubungi panitia Sarwono Award. Ia masuk nominasi penerima penghargaan yang dihelat Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN. Selama ini, pikirnya, ajang itu hanya untuk para saintis, bukan bidang sosial humaniora yang digelutinya. Lalu saya melihat pernah mendapat penghargaan, saya merasa nggak bakalan lah ini, nama-namanya terlalu besar-besar gitu ya, kalau dengan saya sih ya nggak ada artinya, saya merasa begitu. Pada akhirnya, setelah melewati rangkaian proses penilaian termasuk wawancara, Melanie lah yang terpilih. Ya sebetulnya sedikit tidak percaya juga ya. Ya, saya merasa bersyukur bahwa tahun ini diberikan pada bidang sosial humaniora dan kebudayaan lah. Saya wakili lah, sebagai wakil saja, karena kalau saya bandingkan dengan kerja teman-teman sosial humaniora yang lain, sebetulnya ya praktis yang mereka lakukan luar biasa gitu ya. Saya anggap saya mewakili teman-teman yang bekerja di bidang. Sehari sebelum menerima Sarwono Award, Melanie resah. Naskah pidatonya belum siap karena sibuk sepanjang pekan. Tak punya ide pula bakal menulis apa. Matanya lantas tertuju pada antologi sastra Indonesia di rak. Secara acak, ia membuka halaman demi halaman buku itu, lalu terhenti pada sebuah cerpen. Judulnya, Baju, Sepatu, dan Rp5, karya Margate yang belum lama berpulang. Beberapa hari ini memikirkan Margate, dan karena dia baru meninggal 4 hari yang sebelumnya kan, teringat Margate, saya belum sempat memberi apapun, belum memberi komentar apapun. Terus saya ya baca gitu cerpen itu. Hanya 3 halaman cerpennya. Wah, saya mulai dari sini aja begitu. Lalu saya mulai dari cerpen itu dan lalu terus mengalir saja gitu. Jadi saya kira saya berterima kasih nih Madam Marga. Dari karya Margate yang ditulis pada 1970, Melanie mengajak untuk kembali memaknai kemajemukan sebagai bangsa. Cerpen ini mengajak pembacanya masuk ke dalam perspektif narator untuk pada akhirnya menyadari bias-bias kelasnya yang sudah terinternalisasi. Pembaca diajak untuk berempati dan merasakan bagaimana menjadi yang lain. Kemampuan untuk membayangkan dan menghayati keragaman sangat penting bagi warga Indonesia. Suatu negara. Demikian petikan pidato Melanie di acara penerimaan Sarwono Award 23 Agustus 2023 lalu. Guru besar UI kelahiran 1954 ini mengenakan kebaya warna emas yang pernah ia kenakan saat pernikahan anaknya. Melanie diapresiasi karena kontribusinya selama puluhan tahun di bidang sastra, budaya, dan pengembangan kampung. Kecintaannya pada buku dan sastra dipupuk sedari kecil dari lingkungan keluarga. Sastra itu yang disebut sastra di dalam masa itu, dari komik sampai cerita silat, semua buku lah itu, berbagai macam ragam buku itu ada di rumah. Dalam masa kecil saya, seperti saya ceritakan kan, orang tua saya memang selalu mendidik kalau ulang tahun itu hadiahnya buku atau Anda menulis sendiri, mengkreasikan sendiri. Jadi kami dari kecil nulis sajak untuk kakak yang ulang tahun, untuk ayah ibu gitu, atau melukis, atau bikin rame-rame satu keluarga bikin drama gitu, itu sudah biasa. Bagi Melanie, sastra memungkinkan pembaca berimajinasi melampaui keterbatasan ruang dan waktu. Melalui sastra, pengetahuan dan empati terhadap mereka yang berbeda bisa terbangun meski tak bersua. Sastra mengasah kemanusiaan. Saya sebagai seorang tentu saja kalau kita belajar sastra, kajian budaya itu kita memperjuangkan kemanusiaan, kita mempunyai keberpihakan terhadap mereka yang terpinggirkan, dan sebagainya.
Saat Melanie kuliah S1 di Sastra Inggris UI, ia tergugah untuk mengenalkan sastra ke mereka yang tak seberuntung dirinya. Perempuan kelahiran Malang, Jawa Timur ini membangun perpustakaan kecil di sebuah kampung miskin di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kehidupan anak-anak di sana kontras dengan masa kecil Melanie. Seperti yang saya alami ketika saya ke Tanah Abang itu. Tanah Abang itu ada di ibu kota. Dan itu tahun saya masuk itu 70-an ya. Artinya saya ke kampus yang termasuk privilege ya. Kampus yang termasuk terkemuka gitu ya. Membaca bacaan-bacaan dalam bahasa Inggris. Ketika saya bawa buku ke kampung di Tanah Abang itu, ternyata untuk membaca pun mereka kelas 4 SD belum bisa membaca gitu ya. Di periode inilah Melanie berjumpa dengan Ahyar, anak yang mengubah caranya memandang sastra dan realita. Jadi Ahyar itu adalah anak muda umur berapa ya waktu itu, mungkin 8, 9, 10 gitu ya. Yang badannya agak besar gitu dan dia itu semacam preman muda lah gitu ya. Yang biasanya di jalanan, hidupnya di jalanan sepenuhnya. Buku tentu bukan suatu yang dia geluti gitu ya, dia tak pernah. Tapi dia tertarik untuk datang ke tempat saya itu. Si Ahyar ini sering datang mendengarkan cerita saya gitu ya. Dia rajin gitu datang. Suatu hari, Melanie menantang mereka menulis dan hasilnya bakal ditempel di dinding. Mereka antusias, tak terkecuali Ahyar. Si Ahyar ini suatu ketika datang kepada saya membawa hasil tulisannya dengan sangat bangga gitu. Nah saya membaca itu, ini huruf-huruf yang ditempel-tempel, nggak ada spasinya, nggak ada ini. Kadang-kadang ada kata, tapi kata satu dengan kata yang lain nggak ada sambung. Rupanya dia ambil dari mana ditulis, diambil dari mana ditulis. Saya bingung, semua sudah ditempel kecuali punya Ahyar ini. Melanie lantas memanggil Ahyar dan mengajarinya tata bahasa. Ahyar hanya diam mendengarkan. Sejak hari itu, Ahyar tak pernah muncul. Ya, saya belum punya pengalaman sama sekali bergaul dengan anak-anak. Jadi saya mengajarkan tata bahasa lah gitu ya. Kepada anak yang sama sekali tidak mengenal bahasa tulis. Akhirnya anak itu nggak pernah datang lagi. Gitu. Dan saya sangat menyesal gitu ya. Saya kehilangan dia gitu loh. Kenapa saya tidak membiarkan dia hidup di dalam dunia dan membawa dia dengan cara yang berbeda. Sampai kini, Melanie tak pernah lupa dengan Ahyar. Anak itu bakal selalu jadi pengingatnya. Nama itu akan terus saya ingat gitu ya sebagai pelajaran. Waktu itu saya kira memberikan itu pada waktu saya mendapat guru besar gitu ya. Dan itu buat saya itu menunjukkan saya ini selamanya guru kecil gitu. Artinya kebesaran itu tidak ada artinya ketika saya berhadapan dengan orang seperti Ahyar gitu. Jadi saya harus selalu merefleksikan ilmu saya, relevansinya untuk masyarakat, nyambung tidak gitu ya. Kita sering berteori-teori dengan sangat hebat gitu ya. Tapi bagaimana nyambungnya? Selain Ahyar, ada momen-momen perenungan lain yang memengaruhi perjalanan intelektual Melanie Budianta. Seperti apa? Simak kisah bagian kedua. Demikian Saga Jurnalis KBR, Nafisa Deana. Saya, Aika. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta.